Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 27 Juli tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Keluaran. Waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun hambanya yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman, dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Benih Gandum atau Ilalang. Saudara-saudari terkasih, baik dan buruk, hitam dan putih, benar dan salah, satu contoh dua hal yang saling bertolak belakang. Dalam hidup, manusia sering diperhadapkan dengan dua perbandingan ini. Pilihan yang tepat menjadikan hidup manusia berdaya guna dan cerah, sedangkan pilihan yang salah cenderung menyulitkan bahkan menjerumuskan kita. Dalam hidup beriman, kita diperhadapkan untuk menjadi benih gandum atau menjadi ilalang. Benih gandum yang nantinya akan tumbuh dan berbuah, atau menjadi ilalang yang hanya menjadi hama dan pada akhirnya mati dan kering kemudian dibakar. Saudara-saudari terkasih, dalam pikiran dan hati manusia, Allah menabur benih kebijaksanaan agar hidup dan pekerjaannya sejalan dengan pikiran serta kehendak Allah. Dalam Injil hari ini, kepada para murid-Nya Tuhan Yesus mengingatkan untuk memperhatikan secara benar maksud kehadiran manusia di dunia ini. Umat manusia harus menjadi lahan bagi tumbuhnya benih-benih sabda Allah. Idealnya, hati dan pikiran seluruh umat manusia adalah lahan subur bertumbuhnya sabda Allah. Namun, pada realitanya, justru hati dan pikiran manusia lebih memberi ruang pada kehendak dan keinginan pribadinya. Sabda Allah justru tersisihkan oleh kemalasan, kerakusan, kebencian, dan berbagai perasaan serta pikiran negatif manusiawi. Saudara-saudari terkasih, sabda Allah dalam Injil hari ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup dalam iman adalah perjuangan. Di dalam iman, kita mengetahui segala ajaran baik yang telah ditaburkan Tuhan dalam hati kita. Dibutuhkan perjuangan dalam pergulatan hidup untuk menjadikan benih yang baik itu tumbuh dan berkembang. Perjuangan itu berhadapan langsung dengan tantangan dari sang kejahatan, yaitu iblis. Iblis juga menaburkan benih-benih kejahatan dalam hati dan lingkungan hidup kita, yaitu ilalang. Memenangkan pertarungan melawan ilalang, yaitu kejahatan, adalah jaminan bagi kita untuk masuk dalam lumbung kerajaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus berjuang memenangkan kebaikan dengan memilih melakukan segala yang baik yang dari Tuhan, karena Tuhan sendiri yang telah memberikan kuasa kepada kita dan yang telah menaburkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Semoga pada waktu menuai nanti, kita semua termasuk dalam golongan benih yang baik, yang tumbuh dan berbuah bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.